Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Hasna. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Sokaraja, mata pelajaran Sosiologi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya siap melaksanakan uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan memadukan metode role-playing atau bermain peran untuk materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Berikut ini adalah video kegiatan pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Hasna di pembelajaran sosiologi ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk ketua kelas, Mas Nabil, memimpin doa. Silakan. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Siap mengikuti kegiatan pembelajaran sosiologi? Ya. Sebelum kita memulai, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Abdullah sakit ya? Ya. Amelia, Anissa, Arif, Arif Hanan, Aryo, Cahyo, Dini Lestari, Elvareta, tangan ke atas, ke samping, ke depan, ke bawah. Tangan ke atas. Ke atas. Ke samping. Ke bawah. Sudah konsentrasi ya, siap menerima pembelajaran sosiologi. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar bab lanjutan tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu interaksi sosial ya. Siapa yang masih ingat materi di pertemuan sebelumnya, apa itu interaksi sosial? Saya, Bu. Ya, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan. Lalu, syarat terjadinya interaksi sosial ada dua ya. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Hadis. Kontak dan komunikasi. Ya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan. Kontak dan komunikasi. Selain itu ada juga faktor pendorong interaksi sosial. Bersama-sama kita masih ingat ya, apa saja? Ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, empati, motivasi. Iya, ternyata kalian masih mengingat ya materi di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi subbab kelanjutan di pertemuan sebelumnya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial.
Ya, kemarin kita sudah tahu apa itu interaksi sosial, lalu syaratnya, lalu faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Dari sini kita akan melangkah ke bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak laki-laki ya yang berbeda agama sedang melakukan suap-suapan makan ya. Kemudian yang kedua di situ ada gambar konflik atau tawuran antar pelajar. Dari gambar tersebut apakah menunjukkan adanya interaksi sosial? Ada ya. Iya. Kemudian perbedaan apa yang terdapat antara gambar 1 dan gambar 2? Siapa yang mau membantu menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, Mbak Hanan. Untuk yang interaksi sosial yang pertama itu bersifat positif dan yang kedua itu negatif. Ya, betul sekali ya. Dari sini kita akan mengetahui lebih jauh tentang apa itu bentuk-bentuk interaksi sosial. Mungkin di sekitar kita sering mengalami ya bentuk-bentuk interaksi sosial yang mengarah ke hal yang positif maupun negatif. Kita akan belajar lebih jauh tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Fungsinya apa? Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk interaksi sosial melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning, serta dapat mengembangkan dan mengkomunikasikan laporan hasil diskusi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di masyarakat dengan menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, peduli sosial, dan rasa ingin tahu selama proses pembelajaran dan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana nanti akan ditampilkan sebuah video terkait permasalahan interaksi sosial, lalu kalian menganalisis solusinya dengan membuat sebuah drama, yaitu kegiatan role playing atau bermain peran. Bisa dipahami ya? Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Betul yang sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Hanan ya, bahwa bentuk interaksi sosial ada yang mengarah ke hal positif, ada juga yang mengarah ke hal negatif. Dalam ilmu sosiologi dijelaskan bahwa bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu asosiatif dan disasosiatif. Asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada persatuan atau proses interaksi sosial yang positif. Sedangkan kalau yang disasosiatif mengarah pada adanya perpecahan atau pertentangan yang biasanya bisa sampai pada proses interaksi sosial yang negatif. Sesuai dengan contoh gambar yang tadi kita lihat dan amati bersama-sama ya. Gambar apa yang pertama? Ya, dua anak laki-laki berbeda agama, kemudian dia saling suap-menyuap. Ini adalah bentuk interaksi sosial yang positif. Walau berbeda latar belakang agama, keduanya bisa saling toleransi. Sedangkan gambar yang kedua ada konflik ya, yaitu adanya tawuran antar pelajar. Nah, ini adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat disasosiatif atau mengarah pada proses interaksi sosial yang negatif, bahkan menuju pada adanya tindakan kekerasan fisik ya. Mungkin kalian pernah mengalami bentuk-bentuk interaksi sosial baik positif maupun negatif? Ya, pasti pernah ya. Bentuk interaksi asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan amal. Yang pertama ada
menawar atau bargaining. Itu adalah kegiatan yang biasanya kita lihat kalau misalkan kita pergi ke pasar ya, ada penjual dan pembeli. Itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang kedua ada kooptasi atau cooptation. Apa itu? Nah, kemarin kalian sudah melaksanakan pemilihan ketua OSIS ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang bersifat positif karena kita berusaha untuk menyepakati hasil pemilihan tersebut ya. Kemudian ada koalisi. Mungkin kalian juga sering mendengar apa itu koalisi ketika menonton berita menjelang pemilu. Koalisi merupakan bentuk kerjasama antar dua partai politik yang berbeda ya untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada akomodasi. Akomodasi merupakan bentuk interaksi sosial yang dimana di dalam prosesnya adalah merupakan proses penyelesaian konflik. Jenisnya banyak ya. Yang pertama ada koersi. Koersi merupakan bentuk penyelesaian konflik dengan cara paksa. Yang kedua ada kompromi. Kompromi itu adalah bentuk penyelesaian konflik dengan mengurangi tuntutan dari masing-masing pihak yang berkonflik. Lalu ada arbitrasi. Arbitrasi penyelesaian konflik dengan pihak ketiga, di mana pihak ketiganya ini kedudukannya lebih tinggi. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada siswa yang berkelahi, kemudian karena dia melanggar aturan sekolah ya, dia dibawa ke BK, diberi hukuman, bahkan diskors oleh kepala sekolah. Ini adalah bentuk arbitrasi, penyelesaian konflik di mana pihak ketiganya biasanya kedudukannya lebih tinggi lalu berhak mengambil keputusan untuk pihak yang berkonflik. Ada mediasi. Kalau mediasi sama-sama dengan pihak ketiga, tapi biasanya pihak ketiganya itu kedudukannya sama dengan pihak yang berkonflik dan tidak berhak mengambil keputusan untuk pihak yang berkonflik. Jadi hanya sekedar menengahi atau memediasi agar konflik terselesai. Itu tadi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial akomodasi ya. Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Mas Gani. Kasus Sambo itu bentuk akomodasi yang mana? Oh iya, kasus Sambo ya, itu sedang viral ya. Kalau dilihat dari kasus tersebut, penyelesaian konfliknya itu lewat pengadilan ya, maka masuk bentuk akomodasi adjudikasi. Bisa dipahami ya? Ya, kita lanjutkan ke materi berikut. Setelah akomodasi, ada asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi terjadi setelah melalui tahapan kerjasama dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses penerimaan unsur budaya yang berbeda sehingga menghilangkan unsur budaya asli. Contohnya apa ya? Contohnya musik dangdut ya, di mana di situ merupakan percampuran dua budaya antara Melayu dengan India yang memunculkan budaya baru yang berbeda dari unsur budaya aslinya. Setelah asimilasi, ada akulturasi. Nah, kalau akulturasi ini sama-sama percampuran atau penerimaan budaya dua atau lebih ya, yang biasanya tidak menghilangkan unsur budaya asli. Contohnya apa? Contohnya dekat dengan kita ada yang namanya Masjid Cengho di wilayah Purbalingga. Ada yang pernah ke sana? Belum ya? Ya, di sana ada bentuk akulturasi dari segi bangunan ya, di mana di situ ada percampuran antara Islam dengan Tionghoa. Tapi fungsi dari masjid itu adalah
untuk tempat ibadah orang muslim. Tapi dari segi bangunannya itu masih mempertahankan unsur-unsur budaya Tionghoa. Ini sangat menarik sekali. Terlihat bagaimana akulturasi itu dari segi budaya, dari segi arsitekturnya ya. Mungkin kapan-kapan kalian bisa bermain atau pergi ke sana untuk melihat bagaimana akulturasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Setelah akulturasi, kemudian ada amalgamasi. Apa itu amalgamasi? Amalgamasi merupakan percampuran atau perkawinan dua budaya atau lebih yang berbeda. Mungkin di sini ada yang orang tuanya berbeda suku atau ras. Jawa semua. Ada yang keturunan Arab, Akwal. Ya, ibunya mantung ya, kayak orang Arab ya. Ada keturunan, Mas. Ya, itu adalah bentuk amalgamasi. Setelah bentuk interaksi sosial asosiatif, kemudian ada disasosiatif yang mengarah pada proses interaksi sosial negatif. Nah, kalau yang disasosiatif jenisnya itu ada 3 ya. Ada persaingan, ada kontraversi, dan ada pertentangan. Pertentangan itu juga sama dengan konflik ya. Kalau gambar yang pertama tadi, ada gambar yang kedua itu tawuran pelajar. Maksudnya yang mana ya? Pertentangan atau konflik. Iya, betul sekali. Berarti kalian sudah ada gambaran ya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif. Ada pertanyaan? Tidak? Bisa kita lanjutkan? Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan videonya baik-baik ya. Ini adalah permasalahan terkait proses interaksi sosial yang dekat dengan kalian, karena di video ini pemerannya adalah seorang siswa. Nah, sebelum itu Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari laki-laki dengan perempuan, minimal 4 sampai maksimal 5 anak. Kelompoknya sudah saya bagi di grup WA. Silakan nanti kalian bergabung dengan anggota kelompoknya. Bisa dipahami? Ya, silakan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Perhatikan video berikut ini ya. Videonya adalah terkait permasalahan interaksi sosial. Perhatikan baik-baik. Lihat ya.
videonya? Ya, ada permasalahan apa di dalamnya? Konflik antar teman ya. Kalian pernah mengalami? Pernah ya, mungkin dengan teman sebangku atau teman dekat yang berbeda kelas. Mungkin pernah saja ya. Solusinya apa itu dari permasalahan itu? Menghormati, menghargai orang lain ya, saling toleransi ya dengan teman kita sendiri atau sahabat kita. Ya, untuk mengetahui lebih jauh tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, Ibu ingin kalian berdiskusi dengan kelompok kalian membuat sebuah drama ya dari contoh permasalahan interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kalian presentasikan di depan. Untuk tugas diskusinya, Ibu sudah siapkan LKPD. LKPD-nya berbentuk digital. Kalian bisa scan kode barcode berikut ini ya. Di situ sudah tersedia materi kita hari ini, PPT dan LKPD-nya. Silakan kalian bisa scan barcode berikut ini. Bikin dialog interaksi sosial tentang apa? Tentang konflik gimana? Boleh. Setuju. Setuju. Iya. Teman-teman, kita mau bikin dialog interaksi sosial tentang apa? Gimana kalau tentang kontravensi? Wah, sangat bagus. Siapa yang berperan nanti? Terus? Aku jadi record. Yes. Almira. Ini ya. Dialognya tentang apa? Tentang pertandingan. Persaingan dalam hal Pertandingan balap. sudah selesai ya? Ada yang belum selesai? Sudah semuanya, iya. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Siapa yang sudah siap? Ya, silakan kelompok 2. Dari kelompok 2 bisa maju presentasi ya, mempresentasikan hasil dialog yang sudah dibuat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memerankan drama tentang kontravensi. Perkenalkan, nama saya Aureli Mutiara Aini, absen 7. Perkenalkan, saya Dini Lestari, absen 12. Perkenalkan, nama saya Lia Puji Rahayu, absen 23. Tas aku mana ya? Kenapa kamu? Tas aku hilang. Lah tadi taruh di mana? Tadi aku taruh sini. Apa jangan-jangan ada yang ambil ya? Jangan asal nuduh. Jangan-jangan kamu yang ambil tasku ya? Aku kan tadi cerita kalau HP aku baru. Kamu tuh gak patut jadi calon ketua OSIS. Nuduh aku, kamu tuh fitnah. Ada apa ini? Ada pencuri. Pencuri apa? Pencuri tas. Aku curiga nih sama dia. Bukan aku ya. Ini bukannya tasmu ya? Oh iya, ini tas aku. Lain kali jangan menuduh orang tanpa bukti. Saling maafkan. Maafin aku ya, udah nuduh kamu sembarangan. Ya, aku maafin, tapi jangan balik lagi ya. Iya. Menarik sekali ya tadi dialog yang dibuat oleh kelompok 2. Beri tepuk tangan. Dialognya tentang kontravensi ya. Siapa tadi? Dia
Jadi siapa? Amira. Almira menuduh Tias mencuri tas ya tanpa bukti ya. Ya. Silakan untuk kelompok lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait bentuk interaksi sosial yang sudah ditampilkan oleh kelompok 2. Silakan. Saya, Bu. Ya, Mas Nabil, silakan. Dari dialog tadi, saya ingin bertanya, apa perbedaan dari konflik dan kontravensi? Ya, pertanyaannya sangat menarik ya. Perbedaan antara konflik dan kontravensi. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Perbedaannya kontravensi dan konflik adalah kalau konflik itu perasaan tidak suka yang menimbulkan fitnah dan konflik. Sedangkan konflik itu sendiri adalah perbedaan pandangan atau pendapat antar orang atau kelompok. Ya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari ke-7 kelompok kelas 10-10 ya. Dramanya bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Menarik sekali. Tadi dramanya ada yang tentang kontravensi, lalu ada tentang konflik, ada juga tentang persaingan ya. Nah, dari situ kita juga bisa mencari solusi penyelesaian konflik itu dengan melakukan adanya mediasi ya, ditengahi oleh temannya ya. Ya. Kalian ada yang ingin ditanyakan tidak? Kira-kira terkait materi hari ini? Ya, sudah paham ya? Ya. Siapa yang di sini mau membantu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Mbak Karin ya? Ya, silakan. Ya, Bu. Ya, silakan. Hari ini kita belajar tentang bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Betul sekali yang sudah disampaikan oleh Mbak Karin bahwa kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada asosiatif dan disasosiatif. Kalau yang kontravensi masuk mana? Disasosiatif. Kalau yang mediasi? Asosiatif. Ya, berarti kalian sudah paham ya. Untuk mengetahui lebih jauh, kalian sudah paham atau belum tentang materi yang kita pelajari hari ini? Ibu akan melakukan post test di akhir pembelajaran ini ya. Silakan nanti kalian scan barcode yang akan saya tampilkan di layar ya. Bisa dipahami? Waktu mengerjakannya hanya 10 menit saja ya. Silakan nanti kalian scan barcode-nya. Waktunya sudah habis ya? Sudah selesai semuanya? Nilainya langsung keluar ya. Bagaimana nilainya? 100? Wah, luar biasa. Berarti kalian sudah paham materi yang kita pelajari hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, itu senang sekali kalian sangat bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, tibalah kita di akhir pembelajaran. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan mengadakan ulangan harian bab 2 ini ya, yang sudah kita pelajari.
Adakah pertanyaan dari anak-anakmu? Ya, kalau tidak, Ibu akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Untuk lebih semangat lagi, kita tepuk batik ya. Sudah pernah? Sudah. Ayo bersama-sama. Batik. Batik. Asik.